Oke, jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah alat yang pastinya akan memudahkan kita kalau mau mirroring dari smartphone atau laptop ke layar yang lebih besar. Kayak misalnya layar TV yang ada di sebelah gue ini atau ke proyektor. Dan yang menariknya alat yang satu ini itu koneksinya pakai wireless. Jadinya kita tuh kagak perlu repot-repot sama yang namanya perkabelan duniawi. Yaudah langsung aja, ini adalah videonya. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi alat mirroring yang akan gue bahas kali ini namanya PX-WFD 1100. Untuk fitur unggulannya, dia ini udah support Full HD 1080p 60Hz. Koneksinya pakai 2,5 sampai 5G, low latency, wireless, dan kompatibel buat device kayak iOS, Android, macOS, dan juga Windows. Kalau untuk di paket pembeliannya, di sini gue dapetin alatnya, terus ada kabel micro USB buat powernya, kabel HDMI buat colokin ke monitor atau proyektor, buku petunjuk penggunaan, dan juga kartu garansinya. Dan untuk harganya, PX-WFD 1100 ini cukup terjangkau, cuman 300 ribuan aja. Karena alat yang satu ini tuh koneksinya pakai wireless ya, jadinya pasti kita lebih efisien dan memudahkan banget buat kita yang sering presentasi pakai proyektor. Entah itu buat kebutuhan ngampus ataupun meeting bareng klien. Atau bisa juga dipakai buat kebutuhan entertainment atau event kompetisi gaming kayak kompetisi PUBG Mobile, MLBB, atau sejenisnya. Kalau kalian perhatiin, biasanya kalau event kompetisi gaming, si panitia itu kan pasti punya proyektor atau TV yang gede banget buat nampilin gameplay dari kompetisinya. Nah itu, dia itu mirroring dengan alat yang seperti ini. Secara dimensi ini kecil banget, bahkan kalau gue jajarin sama card holder gue, ini ukurannya 30% lebih kecil. Dan dia enteng juga, jadi buat mobilitas ini enak banget buat dibawa ke mana-mana. Untuk portnya di sini ada dua, di bagian atas ada port HDMI dan port micro USB. Kalau di bagian bawah dia ada tombol buat ganti mode horizontal ke vertikal atau sebaliknya, dan bisa juga untuk nge-reset. Cara instalasinya juga ini gampang banget buat gua yang emang pertama kalinya juga gua nyobain alat yang kayak gini yang mode wireless. Karena biasanya gue tuh pakai mode yang kabel dan itu ribet dan nyebelin banget gitu. Pertama kita install dulu untuk PX-WFD 1100 ke proyektor atau TV kita. Tapi karena di sini gua nggak ada proyektor, jadinya gue coba ke TV gua aja yang ada di sebelah sini. Untuk powernya kita bisa pakai dari port USB yang ada di TV, jadi kita itu kagak perlu colok ke kepala casan lagi. Setelah selesai, alatnya itu bakalan ada lampu LED warna biru yang artinya dia udah nyala. Untuk device-nya di sini gue coba pakai HP Android gue coba pakai Poco F6. Habis itu kita masuk aja ke WiFi, pilih yang WFD 1100 ini, terus masukin password dari angka 1 sampai angka 8. Dan karena WiFi kita itu nyantolnya ke PX-WFD 1100, otomatis kita itu kan kagak bakal bisa internetan ya. Jadi solusinya itu kita harus masuk ke browser dulu, terus masukin IP 192.168.203.1. Di sini ada beberapa pengaturan yang bisa kita pilih dari internet, device name, wifi password, sampai ke reboot. Kita langsung masuk aja ke menu internet di sini. Jadi ini tuh fungsinya buat nyambungin PX-WFD 1100 ke wifi kita. Intinya kita itu butuh koneksi wifi pihak ketiga gitu. Jadi buat nyambungin antara handphone sama PX-WFD 1100 ke wifi pihak ketiganya. Nah kalau nggak ada wifi pihak ketiganya, itu kita kagak bakal bisa untuk internetan pak. Jadi ya bisa pakai wifi yang ada di kampus, di kantor, ataupun tethering itu juga bisa. Dan setelah masukin koneksi wifi kita di sini, kita baru bisa dipakai untuk internetan. Setelah itu kita masuk ke kontrol panel yang ada di handphone kita. Abis itu kita masuk ke menu cache, lalu pilih yang WFD 1100 ini. Tapi disclaimer, di tiap brand HP itu beda-beda nama fitur cache yang seperti ini. Setahu gua kalau di Samsung itu namanya Smart View, dan kalau di iOS itu namanya screen mirroring. Udah sih paling gitu doang, dan dia udah langsung bisa dipakai seperti ini. Dan di sini bukan cuma displaynya aja yang ikut ke mirror, tapi untuk audionya juga dia ikut ke mirror. Kalau untuk koneksi di iOS itu polanya kurang lebih sama, dan kalau untuk di MacBook juga kurang lebih alurnya itu sama. Cuman agak sedikit beda kalau untuk di laptop Windows. Cuma karena di sini gua nggak ada laptop Windows, jadinya gua nggak bisa ngasih tahu kalian atau nyobain di sini. Tapi info dari buku petunjuknya, kalian itu harus download aplikasi tambahan gitu namanya EZ Mira. Karena kalau nggak pakai itu, dia itu kagak bakalan bisa dipakai. Kalau untuk stepnya itu kurang lebih seperti ini. Kalau untuk latensinya, setelah gue coba dan rasain langsung, menurut gue ini tetap masih ada delay. He is much more impressive than the hedgehog I fought previously. Dude, I'm standing right here. You're a colorful bunch. We don't want to fight you. Actually, Sonic, I would like to fight. No, no!
Cuma di sini gue menemukan solusinya, jadi kita bisa atur di menu browser yang tadi yang IP 192.168 itu, kita bisa setting di menu displaynya, kita ubah dari mode video, terus kita ganti ke mode game. Setelah gue setting seperti ini, untuk latensinya sekarang jadi kerasa lebih sinkron. Tapi kalau misalnya kalian nggak terlalu mentingin latensi, saran gue bisa pilih menu video aja karena detail gambarnya jadi bisa lebih tajam. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue bahas. Menurut gue PX WFD 1100 ini udah cukup worth it buat di harga 300 ribuan, dan dia juga bisa ngasih kemudahan dan efisiensi yang lebih baik daripada kita pakai yang tipe kabel. Untuk ukurannya juga ini kecil, jadi masih nyaman buat dibawa kemana-mana dan punya garansi sampai 18 bulan. Cocok juga buat dipakai untuk video streaming, main game, nonton film, presentasi meeting, dan online class. Dan yang paling penting dia itu kompatibel buat segala device kayak Android, iOS, macOS, dan juga Windows. Walaupun ya di Windows agak sedikit more step lah. Buat kalian yang mungkin masih merasa kurang sama resolusi 1080p nya, PX Indonesia juga masih ngasih opsi yang support sampai 4K plus HDR. Namanya itu kalau nggak salah PX WFD 4K Ultra. Cuma ya harganya pasti lebih mahal lah daripada yang PX WFD 1100 ini. Jadi semua pilihan tergantung dari kebutuhan dan juga budget kalian masing-masing. Oke, segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian tertarik sama alat yang satu ini, udah gua taruh linknya di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak buat yang udah nonton, dan kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah juga. Oke, segitu aja. Gua Tino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. PX WFD 1100 ini bagus juga sih sebenarnya. Dia wireless juga, jadi nggak perlu repot-repot bawa kabel yang banyak gitu kan, yang berat gitu. Ini enteng banget Pak. Mantap sih. Buat kuliah ini oke banget. Apalagi buat kerja juga, buat meeting itu paling penting tuh, meeting nih. Mantap.